terkasih, marilah kita awali hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan, serta meresapkannya. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 10 ayat 32 sampai 45. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminta cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Filipus Neri. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak gereja dan lembaga yang berlindung pada Santo Filipus Neri, selamat merayakannya. Semoga berkat perlindungannya iman kita semakin diteguhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Yesus memanggil para muridnya dan mulai berbicara akan apa yang akan terjadi tentang Yesus. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit.
Ini merupakan pembicaraan yang tidak mengenakkan. Yesus akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Tetapi sesudah itu ia akan bangkit. Kata-kata Yesus bahwa ia akan bangkit menimbulkan pengharapan bagi Yakobus dan Yohanes, dan minta supaya perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Terkadang pun kita seperti Yakobus dan Yohanes. Kita meminta sesuatu yang seharusnya tidak kita minta. Karena Bapa yang ada di surga akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Yesus akan mengalami hal buruk, namun ia akan bangkit dan kelak akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Dan karena itu, Yakobus dan Yohanes meminta kemuliaan untuk duduk bersama dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, di balik ambisi Yakobus dan Yohanes ada iman yang teguh. Yesus akan bangkit dan duduk di atas tahta kemuliaannya. Di hadapan Pilatus, Yesus juga berkata, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini." Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar iman kita dianugerahi ketulusan hati dan semakin diteguhkan iman akan kebangkitan Yesus, dan kita percaya kepadanya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Marilah dalam hidup setiap hari kita hidup seturut yang dikehendaki Tuhan, hidup dalam kasih, dan tetap bersatu dengan Yesus, agar pada saatnya nanti kita juga akan bangkit, duduk dalam kemuliaan bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, tuntunlah langkah hidup kami untuk senantiasa bersandar pada penyelenggaraan-Mu yang senantiasa menyelamatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.